Ini gue lagi di sekitar pohon ketapang ya, atau bahasa biologinya kita sebut dengan Terminalia catapa ya. Terminalia catapa ini daun almond India kalau nggak salah ya. Jadi orang percaya daun almond India atau daun ketapang ini katanya bisa digunakan sebagai pengkondisi air. Memang sih gue udah sering nyoba ya, ini memang si pohon ketapang ini bikin apa sih namanya, bikin pH-nya tuh jadi turun ya. Jadi kalau pH-nya terlalu basah misalnya di atas 7 tinggi banget pH-nya, nanti bisa diturunin dengan menggunakan daun ketapang ini dan faktor-faktor yang lainnya, karena dia mengandung tanin, saponin dan lain sebagainya. Beberapa tuh kan adalah senyawa antibakteri, anti jamur dan seterusnya. Biarpun sebenarnya daun ketapang ini juga bisa basi ya. Kalau kita pakai air ketapang, daunnya bisa basi dan itu ada bakterinya juga. Makanya untuk penggunaan air ketapang ini memang perlu bukti ilmiah lebih lanjut ya. Perlu bukti ilmiah lebih lanjut apakah ini memang benar-benar bermanfaat untuk ikan cupang. Tapi sudah dipercaya dan ini memang sudah banyak yang pakai ini. Nah, mungkin gue pengen ngasih tips ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan air ketapang, daun ketapang ini ya, atau kita sebut dengan Terminalia catapa teman-teman. Jadi kalau ngambil daun ketapang ya, kalau nggak pengen capek-capek ngolahnya ya, pengen ya pokoknya kalau teman-teman pengen pakai, saran gue jangan ambil daun yang baru jatuh kayak gini. Ini kan kelihatan mengkilap nih. Ini mengkilap ini bukan hanya karena cahaya lampu teman-teman. Mengkilap ini karena dia memantulkan cahaya. Berarti kalau dia memantulkan cahaya, dia mengandung lapisan. Nah, lapisan ini yang kita sebut dengan lapisan kutikula teman-teman. Jadi bagian daun ini kan bagian atasnya ini ada bagian epidermis atas ya. Epidermis atas ini biasanya dia punya lapisan lilin atau kita sebut dengan kutikula. Nah, lapisan lilin itu kan lapisan lilin minyak, itu kan minyak. Nah, berarti otomatis kalau kita proses yang kayak gini nih kita pakai buat ikan cupang, kemungkinan bakalan banyak minyaknya teman-teman. Gitu. Jadi jangan pakai yang kayak gini. Nah, ini buang aja yang kayak gini. Biar alam memproses dulu sampai dia kering. Tapi carilah daun ketapang yang memang bentar ya. Nah, ini masih proses nih, ini belum terlalu kering teman-teman. Kalau menurut gue emang cari yang udah bener-bener kering. Ini kan masih basah ya. Kalau masih basah kayak gini, kemungkinan minyaknya pun masih banyak. Karena minyak itu bukan hanya terdapat di bagian atas teman-teman. Kan daun ini kan selnya banyak ya. Dia punya bagian atas tuh lapisannya banyak macam-macam. Dari paling atas tuh namanya epidermis atas, ada epidermis bawah, terus ada jaringan mesofilnya ya. Jaringan di tengah-tengah tuh ada jaringan tiang, ada jaringan bunga karang dan macam-macam semuanya. Bahkan ini kan batangnya ini pun sebenarnya ini ada, nih di batang ini kan ada xilem dan phloemnya juga ya. Jadi ya yang kita khawatirkan itu di dalam jaringan-jaringan yang banyak tadi itu kemungkinan kan di dalam sel itu kan terdapat apa sih namanya, dalam satu sel itu terdapat yang namanya vakuola ya. Nah, di vakuola itu biasanya masih terkandung banyak minyak. Jadi kalau teman-teman nggak pengen capek memprosesnya, bahkan mungkin bisa langsung pakai cari yang memang udah diproses oleh alam. Airnya sudah hilang, cairannya sudah banyak yang menghilang, sudah banyak yang menguap ya. Jadi pakailah yang sudah kering. Ini contoh teman-teman. Ini contoh yang kering, ini contoh yang sudah kering ya. Ini bisa kita pakai nih. Jadi ini akan lebih mudah. Ini kemungkinan nih lapisan lilinnya sudah banyak yang menghilang. Terus kalau kita lihat selnya, di dalam sel itu kan terdapat vakuola tadi ya. Ini kemungkinan cairan minyak yang terdapat di vakuolanya pun sudah banyak yang menghilang teman-teman. Jadi lebih baik kita pakai yang kayak gini, yang udah kering gini. Alam sudah memproses, jadi enak nih. Ini mungkin tinggal kita cuci sebentar aja, langsung kita pakai juga nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman pengen ngolah lagi pun bebas, tidak ada masalah. Jadi gitu teman-teman ya. Saran saya kalau pengen pakai ketapang ya, yang penting dicuci dulu. Yang kita khawatirkan adalah ketapangnya ini kena sesuatu hal yang kena apa namanya, senyawa kimia berbahaya misalnya, kan kita nggak tahu nih, kena debu, asap kendaraan, kotoran hewan dan lain sebagainya, malah takutnya jadi sumber penyakit buat ikan kita. Paling kalau menurut saya kalau udah kayak gini nih kita nggak proses juga sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita pengen jual, kita pengen aman, bagusnya kita bersihkan, kita keringkan lagi, kita simpen itu biar lebih awet. Jadi gitu mungkin teman-teman. Kalau untuk menggunakan daun ketapang, saran saya pakai yang memang sudah diproses oleh alam. Inilah contohnya yang sudah benar-benar tua ya kan. Tapi kalau teman-teman pengen lebih yakin lagi, teman-teman tinggal proses lagi aja gitu. Nanti bisa dijual atau lebih yakin gitu. Oke, mungkin itu sih teman-teman untuk daun ketapang ini ya. Jadi semoga bermanfaat informasi yang saya berikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang yuk. Ayo pulang.